Wang Lin melangkah ke pintu cahaya. Ketika dia muncul kembali di altar, semua orang sudah pergi seperti tidak ada yang pernah ada di sana untuk memulai. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Sepotong batu giok mengambang di udara dan melepaskan cahaya lembut. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menangkap giok. Dia memeriksa batu giok dan menemukan peta. Peta itu mengarah ke Gunung Suzaku. Dia merenung sebentar dan duduk dalam posisi lotus. Dia menderita luka berat dalam pertarungannya melawan Red Butterfly dan kultivasinya tidak stabil. Bahkan jika dia minum pil, itu hanya akan sedikit membantu dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Jika dia ingin sepenuhnya pulih dia harus memasuki pelatihan pintu tertutup. Setelah waktu yang lama, langit menjadi gelap dan Wang Lin berdiri. Dia membuka tas penyimpanannya dan binatang buas muncul. Dia duduk di atas nyamuk, mengirimkan pesan kepada nyamuk dan terus berkultivasi. Penerbangan nyamuk menjadi lebih lancar saat menuju ke arah yang diperintahkan Wang Lin. Malam itu sangat sunyi di Suzaku. Bulan tinggi di langit dan cahaya bulan menutupi tanah. 3 hari kemudian sebuah pemandangan aneh terjadi di gunung belakang Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Di depan adalah istana Suzaku dan di belakang adalah gunung belakang Suzaku di mana orang akan memerlukan izin dari Suzaku saat ini untuk masuk. Gunung belakang tidak terlalu besar. Itu hanya sebuah gua besar. Gua ini dibagi menjadi 4 lapisan. Saat ini ada 2 kolam dalam pada lapisan kedua. Kedua kolam melepaskan gas ungu. Namun gas dari 2 kolam bertindak berbeda ketika mereka mencapai langit-langit. Gas ungu dari salah satu kolam akan segera berubah menjadi embun beku dan menyebar. Gas ungu dari kolam lain akan segera menjadi tetesan air merah dan menghilang ke langit-langit. Satu kolam dingin dan yang lain panas. Kolam dingin berisi air dingin berusia 30.000 tahun dari planet Heavenly Frost. Suzaku membayar mahal untuk itu. Kolam api berisi api berusia 30.000 tahun dari planet Origin Fire. Biayanya sama dengan kolam yang dingin. Di sekitar 2 kolam ini terdapat 99 batu roh berkualitas tinggi yang membentuk 2 formasi berbeda dan melepaskan energi spiritual yang tak terbayangkan. Pada saat ini di tengah-tengah masing-masing kolam duduk 1 laki-laki dan 1 perempuan. Pria itu duduk di atas kolam api dan wanita itu duduk di atas kolam dingin. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat tipis saat berkultivasi. Laki-laki itu tidak terlalu tampan tetapi dia memancarkan aura yang sedikit jahat. Namun aura jahat ini tidak membuat orang jengkel. Sebaliknya itu membuat orang merasakan keintiman yang aneh terhadapnya. Perempuan itu tidak kalah cantik dari Red Butterfly. Dia bisa dianggap sebagai kembang desa. Selain itu dibandingkan dengan Red Butterfly, gadis ini memiliki suasana yang lebih menawan tentangnya, membuatnya lebih menarik. Jika Wang Lin ada di sini dia akan merasa bahwa wanita ini akrab. Pada saat ini seorang lelaki tua berselimut cahaya merah memasuki gua. Pria tua ini tampak persis seperti pria tua kotor yang memberi Wang Lin topi jerami. Namun aura mereka sangat berbeda. Ini jelas orang yang berbeda. Setelah waktu yang lama pria tua itu perlahan berkata, "Qian Feng." Laki-laki yang duduk di dalam kolam api membuka matanya. Aura jahat di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dia tetap tenang setelah melihat pria tua itu dan berkata, "Qian Feng menyapa leluhur. Red Butterfly ada di dalam ruang rahasia. Pergi dan lahap kesadaran dan domainnya." Suara pria tua itu dipenuhi aura. Mata pria itu menyala dan dia berkata, "Red Butterfly?" Tapi dia adalah putri surgawi Sui Yu. Ketika dia berkata putri surgawi dia menjilat bibirnya dan membuat wajah penuh dengan penghinaan. Lelaki tua itu perlahan berkata, "Domain kejamnya mengalami terobosan dalam pertempurannya dengan Cheng Niu, jadi ini akan mencapai penyelesaian pertamanya, tetapi dia belum menyadarinya. Setelah Anda melahapnya Anda akan mendapatkan domain yang kejam. Jadi peluang Anda untuk mencapai tahap ascendant akan meningkat sedikit lebih banyak. Saya sudah lama mencari gadis ini." Pria itu berdiri. Ketika dia melakukan ini, gas ungu dilepaskan dari tubuhnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat saat dia bergumam, "Cheng Niu, aku tidak tahu apakah dia bisa menerima 1 pukulan menggunakan 10% dari kultivasi saya dengan tingkat kultivasinya sekarang." Pria tua itu menghela nafas. Ini agak disesalkan tentang Red Butterfly. Gadis ini, aku semakin tua dan tidak tahan untuk melakukan hal-hal tertentu. Lupakan, kamu pergi. Lelaki kecil itu tersenyum dan berkata, "Leluhur, Anda selalu mengatakan disesalkan tetapi gelar Suzaku tidak akan diberikan kepada orang luar. Entah itu aku atau adik junior." Dengan itu, tubuhnya perlahan memudar sampai menghilang. Di dalam kamar, Red Butterfly sedang berkultivasi dengan mata tertutup untuk pulih. Dia membuka matanya dan berkata, "Cheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu." Suara lembut tiba-tiba muncul di dalam ruangan. "Aku akan mengabulkan keinginanmu untukmu." "Siapa?" Mata Red Butterfly tiba-tiba menjadi serius. Pria muda yang tampak jahat keluar dari kekosongan dan berkata kepada Red Butterfly, "Aku Qian Feng."
Lalu ia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Wajah Red Butterfly berubah. Tangannya membentuk segel dan cahaya merah mulai dipancarkan dari tubuhnya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan senyum mengejek. Jarinya menghancurkan cahaya merah dan mendarat di antara alis Red Butterfly. Tubuh Red Butterfly bergetar. Dia ingin berjuang tetapi jari itu seperti gunung. Itu membuatnya tidak bisa menolak. Apa yang kamu lakukan? Red Butterfly memaksa dirinya untuk tenang. Mata Qianfeng terlihat sangat jahat saat dia berbisik di telinga Red Butterfly. Saya ingin domain Anda dan 4 roh unsur Anda. Tuan Red Butterfly menghitung bahwa dia akan mengalami musibah. Namun tuannya memprediksi orang yang salah. Bukan Wang Lin tapi Qianfeng ini. Di dalam gua lelaki tua itu menghela nafas lagi. Sayangnya hanya ada satu Suzaku. Tatapan lelaki tua itu mendarat pada wanita yang duduk di kolam dingin ketika dia berkata, Liu Mei. Wanita di dalam kolam dingin itu membuka matanya. Matanya tenang saat dia menatap pria tua itu. Wanita ini adalah Liu Mei sekte Xuandao. Orang tua itu berkata, kamu membuat 1000 avatar untuk berkultivasi di berbagai sekte di berbagai negara untuk memahami hukum langit. Salah satu avatar pergi ke sekte Xuandao di Zhao. Ingat Wang Lin? Dia adalah murid dari sekte Hengyu. Liu Mei merenung sedikit dan berkata, iya saya ingat, tetapi tidak terlalu jelas. Cheng Niu itu adalah Wang Lin. Tidak ada kejutan di mata Liu Mei. Dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang asli yang saya siapkan untuk Anda adalah Yoi dari sekte 5 elemen. Dia memiliki domain gila. Jika Anda bisa meninggalkan bekas di hati daonya, Anda bisa melahap wilayahnya yang gila. Sayangnya orang ini menghilang dalam alam surgawi. Liu Mei merenung. Orang tua itu memandang Liu Mei dan berkata, kamu akan meninggalkan kultivasi pintu tertutupmu. Cheng Niu itu harus segera tiba, jadi kau harus menyapanya. Gunakan metode apapun yang Anda bisa untuk meninggalkan bekas di hati daonya. Gunakan orang ini sebagai tungku Anda untuk membantu domain Anda mencapai penyelesaian yang lebih besar. Setelah Anda berhasil Anda akan mendapatkan kendali atas nyawanya dan domain kematiannya. Sebagai hasilnya kamu akan memiliki peluang lebih tinggi daripada Feng Er untuk mengambil gelar Suzaku. Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan mulai merenung. Oh, kamu tidak mau? Mata lelaki tua itu merah padam. Mereka tampak pendiam namun bermartabat. Liu Mei berbisik, murid patuh. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya tampaknya bisa melihat melalui gua dan ke kejauhan di mana seorang lelaki tua sedang makan daging ayam di negara budidaya peringkat 1. Saudara junior, dari 4 orang yang kamu pilih Cheng Niu adalah yang paling lemah. Jadi kurasa kamu tidak akan keberatan. Saya akan berkultivasi pintu tertutup. Saya harap ketika saya keluar Anda sudah berhasil. Setelah lama, pria tua itu menarik pandangannya dan menghilang dalam sekejap cahaya merah. Liu Mei berdiri. Pakaian tipisnya menempel di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang sangat melengkung dan indah. Dia mengenakan gaun dalam merah muda pucat dan kemudian gaun putih luar yang mengungkapkan lehernya yang memikat. Lipatan rok mengalir ringan seperti cahaya bulan putih yang indah di tanah. 3000 helai rambutnya diikat dengan pita dengan 1 helai tergantung di depan dadanya. Kulitnya seputih salju dan perona merah samar yang muncul di wajahnya menciptakan aura yang sangat menawan dan lembut. Dia seperti kupu-kupu yang indah melayang di langit, tetapi pada saat yang sama sedingin es. Dia adalah Liu Mei. Dibandingkan dengan ketika Wang Lin bertemu dengannya, dia bahkan lebih memikat dan cantik. Wang Lin, apakah anak muda dengan pedang besar di sekte Hengyu? Ya, dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menarik minat mata leluhur hanya dalam 500 tahun. Orang ini tidak sederhana. Liu Mei menghela nafas dan berjalan keluar dari gua. Meninggalkan tanda di hati Dao tidak akan sulit. Namun apakah ini cara yang benar? Liu Mei mengungkapkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini pria muda berwajah jahat bernama Qianfeng melayang ke gua dengan seseorang di belakangnya. Orang itu adalah Red Butterfly. Namun mata Red Butterfly seperti lubang hitam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia seperti boneka. Liu Mei dengan tenang menatap Red Butterfly dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Qianfeng berhenti 3 kaki jauhnya dari Liu Mei. Dia tersenyum mengungkapkan gigi putihnya dan berkata, Kakak junior, apakah kamu akan pergi? Liu Mei mengangguk dan berbisik, Kakak senior Qianfeng, apakah orang di belakangmu Red Butterfly? Qianfeng tertawa. Red Butterfly sudah mati. Dia adalah tungku selirku. Sebut saja dia Heartless. Liu Mei dengan hati-hati menatap Red Butterfly sampai dia bosan melihatnya lagi. Dia tahu bahwa Red Butterfly telah kehilangan domain dan energi kehidupannya, dan telah menjadi boneka Qianfeng. Fakta bahwa kecantikan terbaik dari generasi ini telah mengalami nasib seperti itu membuat Liu Mei merasa sedih. Ini adalah orang ketiga yang dilahap Qianfeng sejauh ini.
Setiap kali dia melahap seseorang, tingkat kultivasinya meningkat. Nenek moyang mulai putus asa untuk membesarkan Suzaku berikutnya. Qian Feng memandang punggung Liu Mei dengan tatapan jahat dan bergumam. Saudari junior, suatu hari kau akan menjadi selirku. Bagaimana menurutmu? Red Butterfly berdiri tanpa bergerak di belakangnya. Tidak ada cahaya di matanya. Seolah-olah dia adalah mayat.